Oke, welcome back in with me Radika. So, gue di sini bakal ngejelasin video 1 sampai 5 itu dia ngobrolin apa gitu ya. Video 1 tuh dia tuh memperkenalkan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang lagi hype-nya. Sekarang dia tuh bisa jadi full stack. Pokoknya lu bisa JavaScript, lu punya kuasa dah. Nah, jadi apa itu JavaScript? Dia itu bahasa pemrograman yang bisa membuat website menjadi interaktif dan dinamis. Nah, pasti kenapa ya website itu ada JavaScript-nya? Pertama, biar website itu bisa berinteraksi dengan penggunanya atau penggunanya menginteraksi dengan website gitu. Oke, jadi persiapan coding JS yang kita butuhkan adalah JavaScript editor. Kalian bisa pakai Sublime, Notepad++, atau enggak kode Visual Studio Code. Oke, di sini gue pakai Visual Studio Code. Jadi pertama tuh ya, kita tuh harus install yang namanya Live Server guys ya. Live Server. Nah, kenapa kita harus install Live Server ini? Karena agar kita bisa memantau JS-nya secara real time ya. Jadi contoh, ini udah diinstal nih ya. Jadi di sini kita bikin dulu HTML. Jadi JS itu ada dua, JS internal sama eksternal. Jadi yang internal tuh biasanya dia JS-nya tuh di dalam HTML. Jadi seperti ini. Nah, ini JS-nya internal. Kalau eksternal tuh yang filenya berpisah dari HTML-nya, tapi nanti kita link di HTML-nya begitu. Oke? Siap. Nah, habis itu kita fokus dulu ke yang eksternalnya. Oke. Jadi di video kedua itu kita punya namanya debugging tools. Namanya tuh konsol. Oke. Jadi gimana cara buka konsolnya? Kita pertama nyalain servernya dengan cara pencet go live di sini. Atau enggak kalian bisa Ctrl Shift P dan itu ya pokoknya itu. Nah, karena ini ada dua folder, kita pilih satu aja. Oke, bentar ya. Kita buka langsung di browsernya aja. Oke, kita sudah di browsernya. Kita refresh. Nah, di sini ada yang namanya console ya. Kalian bisa pencet F12 kalau nggak keluar. Nah, jadi disinilah kita bermain atau mendebug atau memecahkan suatu error atau atau kita mengrekayasa lah. Oke. Nah, jadi kan tadi banyak tuh teks yang muncul di sini. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu namanya console log. Jadi kita membuat log ke konsol. Misalkan kita mau log ini external script, nanti kalau kita save itu bakal ada ini alert karena JavaScript itu ada alert. Nah, ini adalah contoh internal JavaScript, nanti ya kebacain di index HTML. Kalau yang external script itu nanti app.js gini. Oke. So, yang ke berapa ya? Nah, di konsol log juga kita bisa memberikan tipe data boolean gini sih, true-nya kalau nggak salah. Iya salah, maksudnya gini boolean tuh. Nah, ini namanya boolean guys. Nah, jadi ini kita di sini ada boolean, integer, dan variabel. Jadi kita bisa nge-console log semua tipe data kayaknya ya. Dan kalian operasi penjumlahan juga bisa di console log. Jadi di sini saya contohkan dari variabel ya, string, berarti kita nge-console log variabelnya ternyata bisa. Oke. Terus kita array juga kita console login juga. Array itu ada dua, ada array yang gini yang cuma nomor doang, dan ada array yang objek. Itu array apa ya pokoknya. Ini namanya objek. Jadi dia bedanya tuh kurungnya tuh
kurungnya tuh yang ini kotak, ini kurawal. Jadi dia dipisahkan dengan A dan B. Coba kita ya, jadi ininya jangan A ya. Terus kan ada tuh. Jadi ini kita bisa menyimpan objek-objek di sini. Dan ada juga console table. Console table itu kita ngeprint objek ini tapi dalam bentuk tabel. Sepertinya ada juga bisa ya. Coba kita ternyata ada juga bisa, jadi dia tuh ngeprintnya dalam bentuk tabel ya. Dan kalian ada error di sini, ini buatan saya ya guys ya. Jadi kita bisa mengkonsol sebuah error dengan cara kita console.error, terus kalian masukin pesannya dan nanti kita keluar errornya di sini. Oke, kita lanjut ke video ke berapa ya? Lupa. Oke, kita bahas video ketiga. Lingkungan pengembangan. Itu lingkungan pengembangan tuh sama aja, sepertinya kayak internal eksternal gitu. Jadi kita skip aja ya. Oke, yang kedua itu adalah yang episode keempat adalah operator pada JavaScript. Nah, apa itu operator pada JavaScript? Jadi di semua, sepertinya di semua ya yang udah saya pelajari kayak Python, C++, C dan apa lagi ya? Pokoknya yang di situ itu tuh ada namanya operasi pembilangan, penjumlahan, logika, bitwise dan lain-lain. Oke. Kita di sini bikin dulu ini aja ya, bikin dulu HTML-nya ya. Dan kita bikin ini ya, script.js. Nah, kita di sini bentar, salah. Dan kita di sini bikin HTML dulu di body. Ini udah benar. Bentar. Salah. Di sini kita buat scriptnya aja lah, karena kita scriptnya mau di eksternal, kita tambah di sini script source, terusnya kita masukin script.js. Oke, udah gitu kita balik lagi ke JS nya. Di JS ini barulah kita bermain. Oke, kita di sini mulai dari pertama ya, dia tuh angka. Oke, balik lagi ke pecahan ya guys ya. Pecahan. Balik lagi ke operator pembilang atau operator di JavaScript. Oke. Jadi kita buat X sama dengan 6. Oh ya, jadi tipe data itu ada integer, string, boolean ya. Dan di sini kita belajar angkanya dulu. Angka atau integer ya. X sama dengan 6, kita bikin rumus di sini untuk kita buat operasi logika ya, sama operasi penjumlahan pembagian. Oke, jadi kita buat di sini X sisa bagi 2 sama dengan 0. Jadi ini tuh yang di sini tuh jadi X atau 6 disisa bagi 2, apakah dia bilangan bulat? Berarti kalau iya true. Oke. Terus kita bikin dandan. Salah. Bikin dandan or n. Di sini kita bikin statement lagi. Seperti apakah X lebih besar daripada 10? Nah, gitu. Nah, ini kita pindahin ke console log. Nah, apa itu fungsi dandan tadi? Nanti kita lihat ya. Console.log. Oke, yang fungsi dandan tadi yang ini, dia tuh fungsinya tuh untuk apa ya? Kayak
kayak dua, aduh apa ya tadi tuh ya, pokoknya gitulah. Jadi di konsol gini kita punya dua proses, yaitu sisa bagi dan aduh apa sih itu namanya, lebih besar lebih kecil pokoknya. Nah jadi dan tuh kalau misalkan yang proses 1 true, proses 2 true, dia akan di printnya menjadi, bentar ya, udah di save belum? Jadi dia tuh akan di printnya menjadi false karena Oke, jadi kenapa itu hasilnya bisa false? Karena si 6 ini nggak lebih besar daripada 10. Jadi begitu guys. Oke. Nah, terus cara agar true-nya gimana? Nah, cara biar true-nya tuh kita buat si ininya jadi lebih kecil. Soalnya dan itu kalau kalian mau true berarti dua proses itu harus true. Kalau kalian mau false, dua proses itu harus enggak. Kalau kalian mau true, dua proses itu harus true dua-duanya. Kalau misalkan cuma satu yang true berarti false. Oke, seperti itu. Oke, kita di sini buat lebih kecil daripada 10. It's true. Kenapa? Karena benar. Oke. Terus kan ini udah end. Nah, ada lagi namanya tuh or, yang tandanya tuh seperti ini. Nah, dia tuh kalau misalkan yang satunya false, hasilnya bakal true. Nah, jadi dia tuh kalau misalkan ada yang false, ya udah dia masukinnya yang true. Kecuali kalau yang ininya kita jadiin false, dia akan false. Kalau false kalau misalkan proses pertama false, proses kedua false, dia false. Kalau proses pertama true, proses kedua true, apa yang terjadi? Dia true. Seperti itu. Oke. Sepertinya cukupkan untuk angka ya. Cukup membingungkan. Oke, kita di sini yang kedua adalah string. Nah, di string tuh ada caranya. Cara nulis spasi atau kutip di dalam string. Jadi kan string tuh biasanya diawali dengan tanda kutip. Nah, coba ya kita bikin variabel teks misalkan teks. Kita variabel teks ini kita masukkan ini hari kita tanda kutip ya. Ini hari Jumat. Nah, karena gini Jumat tuh ada kutipnya, kita tambahin kutip di sini. Kalau ditambahin kutip langsung ini dia nggak bisa. Caranya kita kasih slash terus kutip. Kok nggak bisa? Salah guys ya. Slash kutip. Nah, jadi biasanya kita pakai yang slash yang seperti ini. Kita pakai yang slash yang gini. Lupa apa slashnya. Pokoknya itulah. Nah, kalau kita tambah kutip gini, nanti kita konsol log misalnya.
console.log txt. Nanti dia keluar ini hari Jumat, dia ada kutipnya. Nah, kalau cara yang kedua, kalau mau pakai kutip gitu langsung, nggak usah pakai tanda slash, kita ganti aja ininya, kutipnya dengan kutip 2. Jadi dia kutip satunya nggak akan kebaca sebagai penutup gitu. Oke, jadi ini adalah cara ngetik kutip di string. Yang kedua, kita bikin baris baru di dalam suatu string. Gimana caranya? Misalkan ini hari Kamis. Nah, Kamisnya siapa yang di bawah ya lah ya. Udah, kita tinggal slash n doang. Seperti ini salah. Nah, kita slashnya yang gini ya, slash n Kamis. Kalau kita print nanti dia, kita save dulu ya. Kenapa nggak ada? Ya betul, belum di konsol. Nah, oke. Ini udah di konsol, kita lihat. Nah, dia ke bawah ya. Itu namanya new line. Berarti gini ya. Nah, kalau ada juga namanya tab tuh yang spasinya jauh banget. Nah, seperti ini di sini kita kasih dia hari. Tab tuh gini, yang n kita ganti sama t. Oke, di variabelnya udah beres, kita bikin konsol. Oke, udah bikin konsol lognya, kita coba cek ya. Oke, kita coba cek apakah ada ya. Tuh, dia spasinya jauh. Kalau buat, nah udah kan string ini, anggap aja udah ya. Kita matiin dulu. Nah, kita akan menggabungkan dua variabel yang berisi string agar dia menyatu. Oke, seperti ini. Kita buat variabel a sama dengan selama, b nya sama dengan pagi. Nah, kita lakukan dengan cara kita console log seperti biasa ya. Ini kita masih bermain di console log. Nah, udah gini, kita masuk a tambah b. Udah, kita lihat dia nanti langsung jadi selamat pagi. Nah, tapi kan dia nggak ada spasi kan. Cara pakai spasinya tuh kita tambahin di konsol lognya. Salah ya, kita tambahin di konsol lognya tuh a plus, kita bikin kutip dan kosong, terus kita plus b. Jangan lupa titik 2 ya guys ya. Nah, kenapa nggak ada? Kita harus kasih spasi dulu. Udah jadi selamat pagi. Oke. Dan terus
ini adalah operasi di JavaScript. Nah, oke. Terus kita kasih bonus ya. Kita coba kita manipulasi sebuah elemen di HTML. Kita kasih satu. Hai, ini JavaScript. Salah ya. Kita buat si ininya agar berwarna biru ya. Kita balik ke konsol. Nah, ini adalah fungsinya debugging tools, itu konsol. Dokumen query selector, dokumen.query selector ya, query selector. Karena ininya kita satu, kita tulisan satu dot style color sama dengan kita ganti warnanya blue. Error ya. Dokumen queries, oh iya, kenapa error? Karena saya salah. Karena kita harus manggil elemennya dalam bentuk string. Satu. Nah, jadi biru kan ya. Oke, sekian rangkuman episode 1 sampai 5. Semoga kalian mengerti. Saya memiliki kekurangan di bagian operasi JavaScript karena dijelaskannya kurang begitu rinci ya, jadi bingung ya. Udahlah, sekian, terima kasih.